Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang tim kepelatihan dari Timnas Indonesia yang sudah lengkap dengan bergabungnya mantan pemain dari Timnas Kanada yaitu Steven Vitória untuk menjadi salah satu asisten dari John Herdman. Oleh karena itu, sangat penting saya menjelaskan kepada teman-teman betapa krusialnya peran dari masing-masing pelatih yang akan membantu John Herdman sebagai pelatih kepala dari Timnas Indonesia. Sebab seperti yang kita ketahui, ini adalah era baru bagi John Herdman. Maka itu dia membutuhkan asisten yang bisa membantu dia untuk meningkatkan performa dari para pemain di atas lapangan dan tentunya memberikan dia masukan sesuai dengan skema yang akan dia pakai, yaitu di pertandingan FIFA Match Series dan nantinya di Piala AFF dan tentunya yang sangat penting awal tahun depan di Piala Asia Senior. Tapi sebelum saya memberikan sudut pandang saya dan juga menjelaskan kepada teman-teman tentang peran dari masing-masing pelatih, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 1.274.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten agar channel ini bisa terus berkembang pesat dan menembus 1.500.000 subscribers sebelum akhir tahun ini. Dan saya yakin teman-teman punya kemampuan tersebut. Dan jangan khawatir, karena saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat, dan tentunya fair. Oleh karena itu, seperti yang saya selalu katakan dan saya tegaskan kembali, di konten ini, bahwa sekali saya netral, saya akan tetap netral. Maka itu jika ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik, maka tentu saya akan menjelaskan sesuai dengan data dan terkait dengan realita. Jadi bukan berdasarkan emosi, apalagi imajinasi. Karena sangat penting bagi saya sebagai seorang pengamat untuk bisa memberikan, selain juga pengetahuan kepada teman-teman, juga memberikan teman-teman informasi yang sesuai untuk bisa dicerna secara baik agar kita semua bisa berpikir secara positif. Karena pertama-tama kita harus pahami bahwa Timnas Indonesia kita ini sedang berkembang. Belum menjadi kekuatan yang disegani oleh para tim lawan, baik yang berada di kawasan ASEAN, apalagi di kawasan Asia. Memang betul faktanya, timnas kita hampir saja lolos ke Piala Dunia. Dan memang momentum itu sudah ada sebetulnya bagi timnas kita. Sangat disayangkan terjadi pergantian pelatih. Dan ternyata setelah itu segala sesuatunya hancur lebur. Tapi tentu kita sekarang perlu memikirkan tentang langkah-langkah ke depan. Dan langkah ke depan ini tentu akan kita semua nanti jalani bersama pelatih baru, John Herdman asal Inggris, yang kalau menurut hemat saya, kalau berdasarkan pengalaman, ya memanglah dia ada pelatih yang jauh lebih baik daripada gerbong asal Belanda yang sebelumnya dinarasikan, bukan oleh saya, tapi adalah narasinya di sosial media sebagai tim kepelatihan terbaik. Walaupun ya ada sajalah pembelaan yang dilakukan, tapi saya pikir itu sudah jelas adalah sesuatu yang sesat untuk mengatakan hal seperti itu, padahal itu dikatakan sebelum tim kepelatihan asal Belanda tersebut bahkan mulai juga menjalani pertandingan pertama bagi Timnas Indonesia. Ya mungkin banyak yang tidak akan suka dengan apa yang baru saja saya katakan, tapi ini adalah fakta. Karena jika teman-teman meneliti tim kepelatihan dari Sintayong, dia memilih pelatih-pelatih yang punya pengalaman dan punya keinginan untuk belajar dan memberikan kontribusi bagi Timnas Indonesia. Nah, ini juga sama halnya. Kita tahu yang baru bergabung ini, Steven Vitória, nggak punya pengalaman untuk melatih di level tertinggi. Kan di level Timnas. Ya, Sintayong juga ketika dia memilih Nova Arianto, kan Nova juga tidak punya pengalaman untuk melatih di top level. Tapi sekarang kita lihat, Nova menjadi salah satu pelatih yang sukses di Indonesia karena berhasil membawa Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia. Meskipun itu di level U17, tetapi melalui
jalur kualifikasi, bukan karena sebagai tuan rumah. Dan sekarang memang kita tahu dia adalah pelatih dari Timnas Indonesia U20. Tapi karena Timnas Indonesia Senior membutuhkan dia, maka dia juga menjadi salah satu asisten dari John Herdman. Ini sudah langkah yang benar yang dijalankan oleh federasi kita PSSI. Jadi saya pikir ya langkah ini harus kita kawal sama-sama. Tapi kita juga sebagai supporter dan tentunya pecinta dari Timnas Indonesia juga jangan sedikit-sedikit berisik. Kalau saya sebagai pengamat ya, saya hanya memberikan sudut pandang saya. Kadang-kadang saya memberikan kritikan. Tapi saya paling nggak mau tuh menghujat apalagi menghina seorang pemain ataupun pelatih. Tapi kadang-kadang saya juga perlu mengkritik secara sarkas biar didengar. Kalau nggak secara sarkas dan nggak viral, nggak didengar, Pak. Jadi untuk John Herdman ini kasusnya ini sudah beda total, teman-teman. Oleh karena itu sudah berkali-kali saya menghimbau. Ini bukan karena saya diminta untuk menghimbau. Enggak, saya menghimbau jujur sebagai pecinta dari Timnas Indonesia dan tentunya supporter lah ya selama puluhan tahun terakhir. Ya, kita sabar saja dengan John Herdman ini. Jangan nanti tahu-tahu ya, di luar dugaan kita ternyata gak lolos ke pertandingan final FIFA Series, tahu-tahu langsung kita menghujat dia. Jangan dulu. Karena ini juga adalah sebuah medan pertempuran yang baru bagi John Herdman. Dia belum pernah melatih di Asia Tenggara. Ya jangankan Asia Tenggara aja, dia nggak tahu kan tentu kekuatannya seperti apa. Walaupun kita tahu FIFA Match Series ini nggak melawan negara-negara tetangga kita. Tapi nanti di Piala AFF kan melawan negara-negara tetangga kita. Nanti di Piala Asia juga kan ya sama di kawasan Asia nih. Dan saya harapkan nanti di FIFA Matchday ya ketemu lawan-lawan yang kurang lebih lah punya karakter permainan seperti tim-tim Asia yang kuat. Kan bisa juga kalau nanti tim-tim asal Timur Tengah kita lawan. Kalau bisa mainnya away, itu yang saya inginkan. Karena mentalitas pemain itu akan terbentuk ketika mereka bermain di partai tandang. Coba lihat saja tim-tim yang kuat. Mereka ingin maunya mainnya away, biar terbentuk mereka punya mentalitas. Cuma ya kita juga sebagai supporter kadang-kadang perlu memahami, oh karena dengan bermain di kandang sendiri, ya maka ini juga memberikan semacam keuntungan lah bagi para pemain. Karena mereka akan bisa lebih sering ke Indonesia, apalagi yang bermain abroad kan. Tapi sesekali bolehlah main di luar ya. Saya harapkan PSSI juga mendengarkan nih. Karena bukan pertama kali saya baru katakan ini, sudah berkali-kali saya katakan Pak. Ya kalau mereka dengar bagus, kalau enggak juga ya gak masalah ya. Kalau saya kan hanya pengamat biasa dan seperti kalian, saya juga warga Indonesia yang biasa saja. Cuman memang beruntungnya saya punya channel ini untuk menyuarakan sudut pandang saya. Oke, kita mulai dari John Herdman. Kita semua sudah tahu lah ya siapa John Herdman. Sudah berkali-kali saya menjelaskan. Asisten pelatih dari John Herdman adalah salah satunya Nova Arianto. Nova Arianto ini teman-teman pernah kan podcast bersama saya. Luar biasa ini orang. Kenapa saya katakan luar biasa? Dia sosok yang, ya ini dalam tanda kutip ya, gak banyak bacot. Jadi gak berkoar-koar gitu. Tapi action dia ini beneran ada hasilnya. Jadi kalau saya perhatikan dia adalah pelatih yang coba untuk membentuk karakter dari para pemain muda kita. Dan itu yang paling sulit. Untuk membentuk karakter yang sebelumnya dilakukan oleh Sintayong. Ketika dia memotong generasi, pemain-pemain muda itu dibentuk karakternya sehingga fight di atas lapangan. Kalau perlu mereka berdarah di atas lapangan. Nah itu yang namanya karakter permainan. Dan memang Nova Arianto belajar banyak dari Sintayong dan kemudian dia aplikasikan ke Timnas U17 dan berhasil. Dan juga Nova kan punya pengalaman luar biasa sebagai sebelumnya juga asisten dari Timnas Indonesia Senior kan. Nah artinya tentu ini akan sangat bermanfaat untuk membantu John Herdman, untuk memberikan John Herdman masukan-masukan. Apalagi terkait dengan para pemain yang bermain di liga domestik kita. Jadi saya pikir ya walaupun ini dilema juga sih. Karena kan kita tahu Nova juga perlu nanti melatih Timnas Indonesia U20. Tapi saya pikir penting juga ini Nova di Timnas Indonesia Senior. Jadi daripada mencari sosok yang baru sekarang, mungkin nanti dicari sosok yang lain, bukan Nova ya. Sebagai salah satu asisten pelatih lokal bagi John Herdman. Tapi sekarang ini lebih baik ya Nova Arianto saja, jadi nggak terlalu lama gitu penyesuaiannya. Bagi John Herdman untuk bisa memakai skema yang sesuai dengan batas kemampuan dari para pemain kita. Kemudian ada Simon Grayson, ini pelatih asal Inggris, yang saya ingat, dulu dia pernah melatih Leeds United, dan teman-teman perlu melihatlah
pertandingan dari Leeds United ketika dilatih oleh Simon Grayson bagus sekali. Bahkan kalau nggak salah tempo hari, saya lupa ya tahun berapa ya, 2017 atau 16 nih dia melatih, sudah lama ya. Leeds United ya. Itu Leeds United sempat tidak terkalahkan loh beberapa pertandingan. Dan mainnya itu menyerang, bukan defense. Dan mainnya tuh umpan-umpan pendek. Nah ini saya pikir akan memberikan banyak masukan kepada John Herdman, apalagi nanti ketika bermain melawan tim-tim asal Eropa. Karena dia adalah pelatih yang juga sebagai pemain sangat berpengalaman. Dan juga asal Inggris ya, tentu komunikasinya akan lebih lancar. Kemudian Steven Vittoria yang tadi saya katakan, ternyata dia adalah salah satu sosok pelatih di tim kepelatihan yang muda, selain Sophie Imam Faisal ya. Steven Vittoria ini kalau nggak salah baru usianya 39 tahun dan baru juga pensiun tahun lalu ya. Tahun lalu dia juga baru pensiun. Nah kenapa ini sosok muda seperti ini langsung menjadi salah satu asisten? Karena dia punya pengalaman luar biasa sebagai pemain. Main di Eropa lama, kemudian main juga di Piala Dunia, bahkan sempat menjadi kapten dari timnas Kanada Putra. Dan sudah mengenal sosok dari John Herdman. Dan juga sebagai mantan pemain yang baru saja pensiun, dia akan bisa membantu para pemain kita untuk bisa punya mental yang kuat ketika berhadapan dengan tim-tim asal Eropa. Karena kita tahu salah satu problem dari timnas kita itu adalah mentality. Walaupun sekarang banyak pemain yang bermain abroad, tapi kan kalau bermain away beda tuh mentalitasnya, Pak. Jadi walaupun Steven Vittoria ini sosok yang muda, tapi saya pikir akan sangat bermanfaat bagi John Herdman. Dan juga komunikasi dia nanti dengan para pemain ini sangat penting. Kemudian ada Andrej Kostolanski. Ini adalah pelatih kiper ya. Kalau nggak salah asal Slovakia. Nah ini yang saya suka nih. Nggak harus semuanya asal Inggris. Kalau sebelumnya kan semua nih Belanda semua. Iya kan, bahkan narasinya selain tim kepelatihan terbaik, mau main total football. Mana bisa total football? Di era sepak bola modern di level timnas, siapa yang mau main total football, Pak? Yang ada total loss, kan gagal total kita. Andrej Kostolanski ini adalah pelatih kiper yang pernah sebelumnya melatih timnas Bahrain, yang saya lihat credentialnya timnas Yaman, kemudian juga pernah melatih timnas Irak U23, artinya dia sudah punya pengalaman melatih di Asia. Nah ini kan yang juga akan sangat membantu kiper-kiper kita ketika berhadapan dengan tim-tim asal Asia. Ada asisten pelatih kiper, asisten dari Andrej, yaitu Damian van Rensburg. Ternyata dia sebelumnya juga menjadi asisten kiper dari timnas Indonesia, ini asal Belanda, ketika dilatih oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawannya ya. Nah, dia tetap dipertahankan. Ya, dia juga sebelumnya sempat menjadi bagian dari tim kepelatihan Dewa United ya, sebagai tim analis nih, kalau nggak salah, saya ingat juga nih. Nah, dia tetap dipertahankan, jadi dia akan lebih cepat lah membantu Andrej ya, karena sebelumnya juga dia telah menjadi bagian dari timnas. Jadi, memang nggak harus juga semuanya orang-orang baru kan, seperti ada Nova Arianto, sekarang ada Damian. Dan pelatih fisik Sophie Imam, nah ini menarik nih, pelatih fisiknya Sophie Imam artinya dia bersama Cesar Milan ya. Nah nanti saya ke Cesar Milan. Jadi Sophie Imam Faisal ini juga pengalamannya luar biasa. Sebelumnya menjadi asisten pelatih fisik di timnas senior ketika dilatih oleh Patrick Kluivert dan pernah menjadi pelatih fisik dari timnas U17, U20 dan U23. Jadi kalau dari segi pengalaman sudah bagus. Dan juga kalau dari segi kredensial atau CV-nya nih pelatih yang punya ilmu yang sangat luar biasa loh. Jadi yang diharapkan dia bisa meningkatkan performa dari para pemain dari segi kekuatan fisik dan stamina. Tentu dia juga nanti akan membantu Dr. Cesar Milan. Kalau nggak salah dokter ini Cesar Milan ya. Pelatih performa. Sebetulnya dia pelatih fisik juga. Tapi dia memang pelatih fisik yang fokus untuk meningkatkan performa dari para pemain sesuai dengan kebutuhan tim. Jadi ketika dia melihat ada pemain yang mengalami kesulitan mungkin untuk syuting jauh. Nah dia akan coba untuk mengatasi kesulitan pemain tersebut dengan melihat apa kesulitan dia secara fisikal untuk bisa istilahnya menguatkan tumitnya atau menguatkan betisnya. Nah seperti itu Cesar Milan ini. Jadi dia ini adalah tangan kanan sebetulnya dari John Herdman karena selama 15 tahun dia bersama John Herdman sebelumnya. Dan para pemain timnas Kanada itu yang putra, itu kalau teman-teman lihat kondisi fisik dan staminanya top. Mereka tidak pernah berhenti berlari, tidak pernah berhenti melakukan pressing kepada para pemain tim lawan. Walaupun memang dari segi pengalaman mereka kurang lah dengan tim-tim lawan yang bermain di Piala Dunia. Tapi ini kuncinya. Cesar Milan, saya pernah menjelaskan juga di salah satu konten saya. Ini sosok kunci di tim kepelatihan. Selain juga tentu ada Nova Arianto. Video analis Zikri Lazuardi, kalau nggak salah ini yang sebelumnya di Persija. Nah kenapa diambil lokal? Karena justru telitinya luar biasa ini Zikri yang saya pelajari. Jadi tim analis ini yang nanti akan memberikan gambaran kepada tim kepelatihan tentang calon lawan.
Ya kan, kira-kira nih nanti mau ketemu siapa? Anggap aja nih nanti di final kemungkinan FIFA Match Series akan ketemu antara Bulgaria atau Kepulauan Solomon. Ini sekarang sudah dipelajari oleh Zikri, tentunya juga bersama St. Kitts and Nevis. Jadi kalau menurut saya ini adalah tim kepelatihan terbenar. Kalau terbaik itu sebenarnya nggak ada di dunia manapun. Ya, kalau yang sebelumnya kan terbalik tuh, yang Patrick Kluivert. Kalau yang terbaik itu nggak ada, karena semua sosok di dalam tim kepelatihan ini punya perannya masing-masing yang berbeda. Dan mereka semua harus bersinergi di atas lapangan ketika latihan. Jadi action, bukan cuma omong doang. Kalau omong-omong kan saya juga bisa omong-omong, tapi omong-omong saya kan berbobot. Yang selalu saya sampaikan sesuai dengan fakta. Jadi teman-teman, dalam hal ini kita sebagai supporter, kita menanti pertandingan pertama Johan Hadman sebagai pelatih kepala dari Timnas Indonesia, tentunya dengan asisten pelatihnya yang sekarang sudah lengkap, kecuali nanti akan adalah mungkin 1-2 penambahan yang juga mungkin akan menjadi asisten dari salah satu pelatih ini. Dan besok rencananya masih rencana saya akan membuat podcast dengan memanggil salah satu narasumber yang merupakan pecinta dari Timnas Indonesia dan juga mengikuti perjuangan dari Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.